Hei, kamu tahu nggak apa itu gender inequality? Hah? Apa sih? Masa kamu nggak tahu? Gender inequality sudah menjadi masalah dunia tahu? Masa iya sih? Benar sekali. Jadi, gender inequality sudah menjadi persoalan dunia yang cukup serius. Sebagian besar negara di dunia ini masih beranggapan bahwa wanita tidak lebih berharga dari seorang pria. Oleh karena itu, 1/3 dari seluruh perempuan di dunia ini sudah menikah sebelum usia mereka mencapai 18 tahun. Dan juga 65 juta perempuan di luar sana masih tidak mendapatkan kesempatan untuk sekolah. Jadi, bisa dikatakan bahwa kita sedang dalam masalah yang cukup besar. Bahkan, di Indonesia sendiri, 1/3 perempuan sudah pernah mengalami pelecehan seksual, baik secara verbal maupun non-verbal. Berikut adalah salah satu contoh pelecehan yang dirasakan oleh perempuan. Hah? Cewek ngelamar jadi general manager? Wah, nggak jelas, nggak jelas, nggak jelas, nggak jelas. Cewek zaman sekarang tuh bener-bener dah. Guys, kalian tahu nggak? Pada tahun 2017, 51% tingkat partisipasi Angkatan Kerja Perempuan Indonesia jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan laki-laki, dan juga lebih rendah dari rata-rata untuk negara-negara berkembang. Nah, rendahnya partisipasi dan peran perempuan dalam ekonomi dan ketenaga kerjaan dikarenakan masih adanya diskriminasi terhadap perempuan. Seharusnya pria dan wanita sama-sama manusia yang mempunyai hak dan kewajiban dalam menjalankan hidupnya, termasuk hak dan kewajiban dalam sebuah pekerjaan. Contoh bentuk diskriminasi yang masih berkembang di masyarakat adalah adanya anggapan bahwa perempuan yang bekerja di bidang maskulin masih dianggap lemah baik secara fisik maupun psikologis. Selain itu, ada juga beberapa diskriminasi terhadap perempuan di tempat kerja, seperti pemberian gaji perempuan yang lebih rendah dibandingkan dengan laki-laki. Di kesimpulannya, diskriminasi ini berjalan secara sistematis, mulai dari perekrutan sebelum masa kerja, selama bekerja, dan juga setelah bekerja. Berikut adalah contoh diskriminasi terhadap perempuan pada masa perekrutan kerja yang tidak patut dicontoh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan oleh Bapak dan semoga saya bisa bertumbuh di perusahaan ini. Ditunggu kabar baiknya ya Pak. Terima kasih Anda telah mengikuti wawancara dari perusahaan kami. Baik, akan saya sampaikan kabar lebih lanjut perihal penerimaan karyawan dari perusahaan kami. Baik, terima kasih. Halo, selamat siang Pak. Jadi gini Pak, saya sudah menginterview beberapa orang. Dari 30 kan yang akan diterima oleh perusahaan kami kan hanyalah 5 ya Pak. Iya, saya sudah menentukan beberapa orang ini Pak. 5 orang itu kebetulan hanya laki-laki semua Pak. Iya, laki-laki semua Pak. Gimana ya Pak? Karena menurut saya laki-laki itu jauh lebih baik Pak daripada perempuan, khususnya pada pekerjaan kantoran kayak gini deh Pak. Ya walaupun dari hasil CV dan hasil wawancara, yang wanita jauh lebih baik sih Pak. Tapi menurut saya sendiri, saya juga lebih nyaman bekerja dengan sesama lelaki sih Pak. Karena menurut saya emang apa ya, wanita itu baiknya untuk pekerjaan di rumah aja deh Pak. Jadi ibu rumah tangga gitu menurut saya. Bagaimana? Sudah paham kan betapa buruknya kasus ketidaksetaraan gender di Indonesia? Kita juga bisa loh ikut berpartisipasi untuk mewujudkan kesetaraan gender di Indonesia dengan mengikuti 4 langkah mudah ini. Langkah yang pertama yaitu bersikap adil kepada sesama meskipun berbeda gender. Contohnya seperti menyetarakan hak laki-laki dan perempuan di dunia sekolah ataupun kerja. Yang kedua, hilangkan stereotip negatif dalam masyarakat.
Faktanya nih guys, sering gak sih kita dengar kalau laki-laki itu jauh lebih unggul dibandingkan wanita? Bahkan nih ya, seringkali kita mendapatkan banyak orang yang beranggapan laki-laki yang mudah menangis dan lembut dianggap remeh. Atau sifat wanita yang selalu dituntut untuk bersifat feminim. Sedangkan perempuan yang bersifat tomboy akan dikecam. Mengapa hal itu bisa terjadi? Tanpa disadari itu merupakan salah satu bentuk stereotip yang menunjukkan sifat laki-laki itu jauh lebih unggul dibandingkan perempuan. Sifat yang menunjuk pada sisi perempuanan dianggap negatif. Berbeda dengan sifat yang menunjukkan kejantanan dianggap lebih keren gitu loh. Padahal laki-laki juga boleh loh menangis atau perempuan juga boleh loh bersifat tomboy. Baik perempuan maupun laki-laki itu sama saja. Cara selanjutnya untuk berpartisipasi dalam mewujudkan kesetaraan gender adalah dengan menyebarkan anti-gender inequality di sosial media. Dengan ini kita dapat meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai isu gender inequality yang masih banyak kita temukan di komunitas kita. Beberapa contoh cara yang dapat kita lakukan untuk mewujudkan kesetaraan gender adalah seperti berikut. Memposting posan Instagram yang mengangkat permasalahan gender inequality, sharing link konten yang berisi mengenai permasalahan gender inequality, membuat video campaign yang mengangkat isu gender inequality, dan sebagainya. Tidak harus punya followers banyak untuk bisa bersuara karena setiap usaha yang kita berikan berarti. Yang terakhir, kita bisa mendapatkan value chain dari yang kita dapatkan di Universitas Prasetya Mulia ini, yaitu adalah non-discrimination. Sebenarnya diskriminasi itu nggak cuma gender aja loh di dunia ini. Jadi ada diskriminasi suku, ada kulit, ada agama, ada mungkin pekerjaan juga bisa diskriminasi sih. Nah, maka dari itu, kalau misalnya ada perlakuan nih di sekitar kita, atau mungkin tetangga kita, teman kita yang adalah korban diskriminasi, kita harus stand up dan membuktikan kalau perbuatan atau perkataan itu tidak benar. Nah, tapi banyak juga yang sudah melakukan speak up kayak gitu, tapi orang-orang tuh mindsetnya juga masih stuck di situ-situ aja, kayak ini tetap salah, ini tetap gak boleh dilakuin sama cewek atau cowok gitu. Jadi kita juga harus belajar bahwa kita juga nggak bisa terus-terusan nge-please orang-orang untuk memberhentikan apa yang mereka lakukan walaupun itu tidak baik. Jadi kita harus nge-please diri sendiri juga. Nah, by then yang buat terakhir juga kita juga harus berani speak up dan try to change the society's mindset to no matter how small our group is. Setelah kita melihat penjelasan dan drama tadi, dapat kita rangkum bahwa diskriminasi gender itu sangat tidak baik karena dapat membatasi seseorang untuk menyampaikan inovasinya atau mengekspresikan apa yang dalam pikirannya, dan membatasi seseorang untuk mengembangkan potensi yang ada dalam dirinya yang mungkin dapat berguna suatu saat nanti untuk diri kita sendiri atau orang lain. Nah, maka dari itu mari kita hindari diskriminasi gender ini agar kita semua dapat bebas dalam hal berekspresi, memberikan inovasi ataupun mengembangkan potensi yang ada pada diri kita agar suatu saat nanti dapat menciptakan sebuah masa depan yang baik. Dan juga yang kami sampaikan adalah segala bentuk diskriminasi itu patut dan wajib kita hindari agar cita-cita atau mimpi yang baik ke depannya yang kita harapkan itu dapat terwujud sehingga masa depan kita bisa lebih baik. Sekian dari kami ucapkan terima kasih.